Halo Sobat Unggul, kembali lagi di podcast Esa Unggul di channel Esa Unggul PR TV. Kali ini dalam program Kita Harus Tahu bersama saya Haiza sebagai host. Di episode kali ini kita akan membahas penanganan terhadap tindak korupsi di wilayah kampus. Di episode kali ini kita akan kedatangan bintang tamu yaitu pengacara yang sudah terkenal di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Sudah bersama saya narasumber kita hari ini dengan siapa Pak? Halo, selamat siang. Saya dengan Dr. Boy Sulimas, SHMH, dari Boy Sulimas Law Firm di BSD. Oke, biasa dipanggil dengan Pak siapa? Saya biasa dipanggil dengan Boy. Dengan Pak Boy. Ya. Oke, kita di episode kali ini bersama Pak Boy akan membahas penanganan tindak korupsi di wilayah kampus. Nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya list ya Pak. Pertanyaannya nanti bisa disampaikan, diinformasikan sedetail atau sepengetahuan Bapak mengenai tindak korupsi di wilayah kampus. Oke, saya langsung masuk ke pertanyaan pertama Pak. Korupsi itu apa sih Pak sebetulnya? Oke, ya. Korupsi itu merupakan perbuatan atau penyelewengan, penyalahgunaan uang negara untuk kepentingan pribadi, kepentingan kelompok atau golongannya. Ya, jadi korupsi dari bahasa Latin corruption yang artinya perbuatan orang mencuri, perbuatan tercela, ya, dan itu sudah mengakar di Indonesia. Jadi sangat bagus memang dengan temanya kebetulan berkaitan dengan kampus. Ya. Jadi sangat menantang juga perannya kampus terhadap pemberantasan korupsi itu sendiri. Jadi itulah definisi korupsi, penyalahgunaan, penyelewengan uang negara untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya atau untuk hal-hal lain yang tidak semestinya. Ya, penyimpangan lah. Untuk lebih sederhananya penyalahgunaan atau penyimpangan uang negara untuk kepentingan pribadi. Baik Pak, kalau misalkan tadi kan Bapak sudah jelaskan tentang korupsi itu penyalahgunaan dana atau uang ya Pak ya? Penyelewengan. Penyelewengan. Ada nggak sih Pak mungkin korupsi itu bisa dikatakan selain dari dana atau uang gitu Pak? Oh iya, ada waktu masuk korupsi juga. Jadi misalnya kalau karena kita berbicara tentang kampus berkaitan dengan jam kuliah jam 10, bisa dosen datang jam 11. Itu sudah merupakan korupsi waktu terjadi di lingkungan kampus. Jadi banyak faktor-faktornya atau banyak indikasi tentang korupsi itu, mulai dari waktu tadi, jabatan kita di kampus itu bisa juga terkaitan dengan nepotisme. Itu banyak sekali. Misalnya kalau orang mau masuk di kampus, ada orang dalam, itu sudah koruptif, termasuk dalam korupsi, nepotisme. Itu dia satu paket dengan korupsi itu tuh. Oke baik, berarti ada konteks-konteks lainnya selain penyalahgunaan uang atau dana ya Pak terkait korupsi ini, apalagi di wilayah kampus terkait waktu yang krusial ya Pak ya. Betul. Karena semua orang mengatakan waktu adalah uang ya betul Pak, waktu yang paling berharga, jadi tidak boleh disia-siakan atau disalahgunakan. Betul, tadi sudah dijelaskan juga contohnya adalah waktu jam kuliah jam 10 dosennya telat ya Pak ya, di jam 11 atau mahasiswanya ya Pak yang telat dan bisa disebut juga tidak menghargai waktu. Oke. Kalau dilihat dari definisi yang tadi sudah dijelaskan oleh Bapak, penyalahgunaan atau penyelewengan dana atau di hal-hal lain, sebetulnya akar dari permasalahan seseorang itu sebagai
ingin korupsi atau bisa disebut koruptor itu bagaimana, Pak? Ya, jadi pertama kali sekarang kalau korupsi di Indonesia itu indeksnya itu udah sangat mengkhawatirkan ya. Bahkan di tingkat dunia juga udah punya standarnya juga, dari 180 negara kita masih di urutan yang masih di angka 80-an sekian kita. Jadi kalau tingkat mengkhawatirkan itu sangat mengkhawatirkan. Tetapi pendidikan dini tentang korupsi itu kalau menurut saya pribadi, kebetulan juga dengan dunia yang kami geluti di profesi ini, memang harus dimulai dari diri sendiri. Ya, dari diri sendiri dalam lingkungan rumah, baru berangkat ke hal-hal lain seperti di kampus tadi. Jadi korupsi itu kan karena kesamaan persepsi antara orang yang korupsi dengan yang mau dikorupsi. Ya, hampir jarang orang yang korupsi itu sepihak. Ya, jadi makanya saya bilang tadi harus memulai dari diri sendiri untuk mencegahnya. Ya, belajar untuk dari waktu. Kalau waktu kita bisa korupsi, ya lama-lama mungkin tingkatannya agak lebih luas. Karena toleran tadi, udah nggak apa-apa cuma 1 menit, nggak apa-apa cuma 2 menit, nggak apa-apa saya kenal dosennya, nggak apa-apa ini CS saya. Nah itu belajar dari hal-hal sederhana begitu akan jadi kebiasaan untuk hal yang lebih besar. Makanya tadi disiplin itu kan fondasinya korupsi itu sendiri. Kalau orang disiplin untuk dari waktu, meminat segala hal, dia juga akan susah juga dia untuk mengkorupsi waktu itu. Ya. Makanya kalau korupsi, pendidikan dini itu nomor 1. Dari diri sendiri, baru ke lingkungan keluarga, baru ke masyarakat, baru ke mungkin yang ruang lingkupnya lebih luas. Gitu. Oke, berarti memang akar permasalahan atau pemicu yang biasa atau frekuensinya tinggi adalah tingkat kedisiplinan seseorang dan tidak menyepelekan sesuatu hal ya, Pak ya. Betul. Iya, jadi ibaratnya kayak yang tadi sudah Bapak bilang kayak ya udahlah, itu kan udah kenal lama gini. Iya. Jadi saya ya udah seenaknya ya, Pak ya. Betul. Iya, padahal kalau dilihat-lihat tidak baik dan bisa menimbulkan hal-hal lainnya yang tidak diinginkan. Nah, Pak tadi sudah dijelaskan tentang korupsi itu apa dan bibitnya itu seperti apa dari tindakan yang kita ingin dikorupsikan gitu. Korupsi itu tindak kriminal atau kejahatan atau bukan sih Pak sebetulnya? Dia termasuk tindak kriminal yang masuk kategori extraordinary crime. Apa tuh Pak? Jadi dia itu kejahatan khusus, kejahatan luar biasa. Karena dia bisa membunuh dari sisi ekonomi, bangsa, masyarakat, itu dibunuh secara tidak langsung. Jadi kalau manfaat dari uang itu misalnya untuk kepentingan umum dan dia selewengkan untuk kepentingan pribadi, berapa orang yang dirugikan oleh tindakannya. Ya, makanya saya bilang tadi, dia termasuk tindak pidana yang kategorinya extraordinary crime. Ya. Karena kejahatan-kejahatan korupsi di Indonesia, lebih khususnya tadi itu untuk di pemerintahan itu sudah mengakar. Ya, sudah mengakar. Kita harus terbuka, harus mengakui korupsi itu udah tidak ada lagi tentang hal uang. Ya, hampir segala sektor itu sudah bagian dari korupsi itu. Kembali lagi karena kita tadi topiknya berkaitan dengan kampus, nilai saja bisa dibeli. Ya, itu udah bukan rahasia umum ya, semua juga udah tahu. Dosen aja untuk ketemu harus kasih sesuatu dulu untuk mendapatkan jam, misalnya bimbingan skripsi, harus kasih bunga, harus tentukan tempatnya, ada amplopnya. Nah, itu berangkat dari kampus, itu di kampus. Kita tidak tahu juga waktu di SD, SMP. Jadi kalau korupsi itu tidak merubah sistem atau pola,
Kalau tadi cara-cara itu masih kita berkelanjutan. Jadi kalau orang misal begini, oh pakai undang-undang begini, begini caranya, itu bullshit. Karena dia mengakar. Mata rantainya itu kan ya dari keluarga tadi, mungkin dari jenjang SD, SMP, pendidikan korupsi itu harus ada buku khusus panduan tentang bagaimana kiat-kiat mencegah perilaku korupsi tadi. Ya. Jadi karena tadi kita berbicara tentang kampus, ya kampus juga harus jadi mentor, harus jadi pionir dia untuk menegakkan bagaimana korupsi di kampus itu dihilangkan. Ya dari yang contoh aja, mungkin mahasiswa tidak terlalu kena dampak dari bagaimana korupsi di lingkungan kampus secara luas. Mulai dari yayasannya, dekannya, segala macam itu mungkin belum terlalu mahasiswa nyentuh. Tetapi yang mahasiswa rasakan itu yang paling pertama itu waktu bimbingan. Ya. Bimbingan, nilai. Jadi itu kebiasaan-kebiasaan itu kan nilai kecil. Nanti akan jadi nilai yang besar kalau pas masuk di lingkungan yang besar. Karena masalah peluang aja itu duitnya kecil. Kalau dia dapat peluang besar, dia udah belajar dari peluang yang kecil. Jadi kalau di lingkungan kampus mestinya tadi pengawasan dari dosen itu. Bimbingan. Jangan ada ketemu-ketemu di luar. Betul. Jadi bimbingan itu kalau misalnya ini dosen pembimbing saya wajib ketemu di kampus. Ada ruang khusus untuk lakukan bimbingan. Jadi jangan ketemu di McDonald, di kopi mana. Jadi itu sudah mulai dasar-dasar itu tadi yang harus kita basmi. Kalau memang kita sama-sama sepakat untuk korupsi itu kita basmi. Karena ya mahasiswa itu merupakan generasi penerus bangsa. Nah kalau penerusnya tadi dia udah terbiasa untuk sogok dosen dan dosennya juga terima, dia akan bawa kebiasaan itu baik ke lingkungan kerjanya atau ke pemerintahan kalau memang dia bekerja di instansi pemerintahan. Nah itu dosen atau pihak yayasan atau kampus harus punya itu aturan-aturan untuk bimbingan skripsi. Nah, itu pola-pola di hampir setiap kampus itu yang sedang bermasalah. Ya, kita tidak boleh tidur, tidak boleh tutup mata dan telinga tentang perilaku-perilaku dosen-dosen pembimbing yang memang sangat membahayakan juga ya terhadap mahasiswa untuk karirnya. Karena dia belajar satu sisi nilainya bagus, satu sisi dia belajar untuk bagaimana cara untuk korupsi itu. Makanya korupsi itu tidak akan terjadi kalau dua-duanya itu tidak membuka ruang untuk korupsi. Betul. Tidak ada orang korupsi dari sebelah sana, sebelah sini nggak ada itu. Itu nggak ada. Makanya di kampus karena topik kita tentang kampus itu sangat menarik. Jadi di kampus korupsinya itu mulai dari cara masuk kampus, bagaimana caranya itu. Sekarang banyak kampus mengatakan, oh lewat jalur ini, jalur itu. Ini jalur SMP itu udah tahu semua orang kok. 2-3 orang yang benar lewat yang benar. 10, 7, 8, 9 orangnya lewat jalur yang kurang ajar nih. Gitu loh. Nah itulah yang saya bilang tadi. Mulai dari diri sendiri. Kampus merupakan tadi bagaimana benih-benih, bibit-bibit yang tumbuh untuk anak-anak bangsa. Kalau tadi bibit benih yang tumbuh tadi penuh dengan pupuk-pupuk yang kotoran yang kurang bagus. Kalaupun dia subur, tapi kita tidak tahu sumber pupuknya dari mana. Betul. Pupuk korupsi kah? Atau pupuk-pupuk yang lain. Nah, coba kalau kita terbuka untuk hal itu, kampus juga dia harus welcome dengan hal-hal seperti itu tadi. Mulai dari yang kecil itu tadi aja, dosen pembimbing, mana ada gratis mau bimbing-bimbing itu. Minimal dia beli Jeko dulu, minimal dia, saya ini kan juga pernah jadi S1, pernah S2, di Trisakti saya kebetulan. Jadi sebenarnya hal-hal begitu tadi harus mulai dari kampus juga. Kampus harus punya peran besar, jangan hanya demo saja yang kita pikir gitu loh. Tetapi di dalamnya juga harus kita basmi juga. Betul, berarti Gitu. sebagai
dosen pengajar ya Pak ya, yang Betul, memberikan contoh karena contoh. mahasiswa tuh role modelnya kalau di kampus dosennya ya Pak ya. Betul. Iya, tapi sejauh ini sebagai saya kan masih menjadi mahasiswa dari sini Pak, Iya. sedang bimbingan skripsi dan saya alhamdulillah sejauh ini tidak menemukan hal-hal yang tadi Bapak sebutkan di dalam fakultas saya, di dalam universitas ini juga jauh dari kata itu. Mungkin bisa diberikan contoh ya Pak kepada dosen-dosen lain atau tenaga pengajar lain di luar sana agar tidak melakukan tindakan tersebut. Dan mungkin itu menarik ya Pak ya terkait peraturan yang tadi Bapak bilang dari kampus saja harusnya diberikan peraturan mengenai jadwal bimbingan gitu. Betul. Nah, kalau di negara ini di pemerintahan kan ada yang namanya KPK ya Pak ya. Betul. Nah, kalau di wilayah untuk kampus tuh sebenarnya sudah ada atau belum sih Pak yang mengawasi terkait korupsi ini? Jadi begini, kalau di kampus itu kan sudah ada dekan fakultas di masing-masing jurusan. Sebenarnya tadi lemahnya pengawasan itu karena lemahnya juga terhadap kemauan untuk memberantas itu gitu. Jadi mau naruh siapa saja di sana. Kalau dia lemah juga dan dia tidak terlalu konsen dengan hal pencegahan itu, ya buat apa naruh hanya patung aja di situ. Gitu. Jadi harus ada orang yang benar-benar punya integritas yang baik untuk naruh di situ. Oke, berarti ada keterkaitannya dengan sistem pendidikan ini terhadap budaya korupsi yang ada ya Pak ya? Betul. Oh. Jadi pendidikan anti korupsi itu kan sudah ada. Tapi kalau kita coba tumbuh kembangkan tadi itu dia dari SD, SMP, sampai perguruan tinggi, minimal ada rasio yang turun. Gitu. Pemahaman tentang korupsi sejak dini itu juga mencegah bagaimana untuk beberapa tahun ke depan. Kalau kita tidak melakukan pencegahan, kalau hanya untuk tangkap, undang-undang kita tuh kurang tajam apa ancaman 20 tahun. Betul sekali Pak. Kurang lama apa ancaman hukuman mati misalnya. Kurang lama apa lagi kalau seandainya orang naruh di sel bertahun-tahun. Tapi tadi kita semua harus terbuka, tidak boleh tertutup dengan hal-hal seperti itu. Baik karena dia dosen kita atau siapapun terbuka dengan hal begitu. Apalagi dengan banyaknya media sosial. Sekarang mahasiswi di kampus, mereka itu kita itu jadi wartawan semua untuk diri kita. Karena kita punya gadget, di dalam gadget kita ada beberapa akun media sosial. Dan kapan kita saja bisa menuliskan pesan anti korupsi dari diri sendiri, contoh di lingkungan kampus. Mulai untuk hal-hal seperti itu. Nah, yang sering terjadi di kampus itu tadi, ya, mulai dari cara masuk fakultas di universitas mana di Indonesia ini. Jadi, itu pemerintah nggak boleh tutup itu sebenarnya. Jadi, jangan hanya mau mencegah di hilir. Ya tinggal ampasnya aja yang sudah jadi di laut. Orang mereka sekarang kalau mau korupsi, orang mau pasang badan, duit banyak kan. Iya, orang udah korupsi ya. Aku korupsi 5 miliar, penjara 2, 5, 6 tahun, pulang aja aku masih kaya kok. Karena tadi, undang-undangnya sudah bagus. Implementasi. Duduk orang yang kurang integritas. Jadi korupsi itu tidak mengenal begini orang kaya, orang miskin. Hanya orang yang tamak, orang yang rakus, itu yang korupsi. Itu terjadi di mana-mana. Kita sebagai praktisi hukum yang bekerja juga di dunia pengacara, kadang kita terbentur integritas itu dengan sistem di lapangan. Kita aja pengacara masih jadi bola juga untuk oleh penegak hukum yang lain. Apalagi masyarakat. Makanya tadi saya bilang kalau di lingkungan kampus itu harus terbuka dengan segala hal yang berkaitan dengan perilaku korupsi yang kecil tadi dari dosen aja. Jadi jangan hanya bilang begini, kalau dosen telat uang itunya
potong, ya nggak mampus lah. Jadi coba mungkin dia punya sistemnya, jangan lagi kalau dosen telat, nanti dipotong dia punya SKS-nya, uang ininya dipotong. Kalau hanya potong itu nggak berfaedah. Kita tahu sekarang, di mana coba tunjukin orang korupsi. Dulunya kita tahu banyak aktivis yang dikorupsi, tapi sekarang banyak juga yang ada di Sukamiskin. Banyak juga yang ada di KPK. Ya kenapa ini jadi, padahal di kampus dia dulu kan salah satu mahasiswa yang gencar banget berkaitan dengan anti korupsi gitu. Oh apa ini? Ini ada yang salah apa? Ayo. Pertama itu tadi, ruangnya itu terlalu luas untuk orang korupsi. Pencegahannya itu ya harus dalam diri sendiri. Ya, makanya kalau di kampus yang paling pertama tadi waktu. Yang kedua cara orang masuk kampus. Gitu. Jadi kalau di kampus kan, aku kenal dosen ini nih gampang nih mah. Mahasiswa kan udah begitu. Kalau ini mah gampang dia yang penting cincai gitu. Nah kalau udah begitu udah nggak beres itu. Udah integritas profesionalnya tadi langsung hilang. Betul, Pak. Coba dosen dengan mahasiswa, ya udah ketemu aja bro, di mana? Ya udah di sini aja kita. Udah gua rokoknya ini. Ya nggak beres juga lah kalau bimbingan skripsi kayak begitu. Dilatih untuk begitu kok. Artinya mahasiswa yang tadinya lagi, maaf dia lagi benar-benar dia masih bersih, dicekokin yang begitu, jadi kebiasaan lah. Gampang kok. Ngajak nggak dia teman-teman yang lain? Pasti. Kalau ada dosen yang seperti itu. Kan kita kan takutnya dosen yang killer. Ya padahal kan bukan killer, orang kan lagi memang sistemnya harus begitu. Tapi kan banyak juga pakai dosen itu aja, pindah aja kita bimbingannya. Dosen itu oke, cincai aja dia bisa ketemu di mana aja, orangnya santai, rokoknya itu. Jadi kampus itu ruangnya kebetulan lama lah untuk jadi fakultas hukum atau mungkin jadi mahasiswa itu kita paling cepat 3,5 tahun. Lamanya 4 tahun. 4 tahun belajar juga untuk hal begitu. Jadi pencegahan harus dari diri sendiri. Jangan ngarap orang lain dulu. Kayak tadi itu, kita tidak bakalan jadi itu korupsi. Kalau ya kitanya oke, dianya enggak. Enggak terjadi itu. Karena kita oke, dia oke, jadilah itu barang. Makanya saya nggak mau bicara orang lain, bicara dulu dari diri sendiri. Jadi dari diri sendiri nanti ke orang lain. Lingkungan kampus jadi mentor untuk bagaimana kampus itu jangan asal tulis aja di depan zona bebas korupsi. Iya, di situ aja yang zonanya, di dalamnya enggak kok. Di dalam hati maksudnya. Kalau hanya untuk tulisan begitu, nah itu gampang, mau aja datang aja di tempat pembuatan SIM bebas anti ini. Iya, bebas di situ. Di dalamnya yang berseragam juga kan sama juga. Iya, Pak. Ya. Oke, tadi seringkali ya diucapkan sama Pak Boy bahwa diingatkan sebetulnya ini tuh pemicunya dari dalam diri sendiri dan adanya pendukung ya Pak. Iya. Adanya dukungan dari pihak lain yang untuk melakukan tindakan korupsi. Nah Pak, pesan nih Pak untuk kita semua agar khususnya generasi muda yang ada di wilayah kampus untuk stop melakukan tindakan korupsi dan untuk satu lagi nih Pak, caranya mengingatkan orang lain kalau kita melihat adanya seseorang yang ingin melakukan tindakan korupsi gitu Pak. Pertama, kita untuk sebagai mahasiswa, dia harus berpikir begini, bahwa bangsa ini, Indonesia tercinta ini, maju itu dari tangan dia. Hal yang pertama saya lakukan untuk mengisi kemerdekaan tadi, saya untuk tidak mau melakukan yang namanya korupsi waktu. Yang kedua, saya tidak mau membuka ruang diri saya oleh hal-hal yang sifatnya itu bagaimana menguntungkan diriku dan orang lain lewat cara-cara yang tidak terpuji. Misalkan dosen ajak saya, udah kalau mau ini dulu, jangan kasih ruangnya, biarkan dia itu kan ruangnya dia. Ruang kitanya untuk menutup ruangnya dia, artinya untuk tidak terjadi itu ya harus kitanya yang nutup gitu loh.
Terus kampus, kalau bisa untuk semua bimbingan-bimbingan skripsi harus terjadi di lingkungan kampus. Kan hanya bimbingan saja toh, jadi seperti biasa aja pakai ruangan begini. Jadi tidak boleh ketemu di luar. Gitu. Harapan saya itu dengar moga-moga oleh para pemangku jabatan di kampus-kampus di mana saja. Yang ketiga, jangan pernah berhenti untuk bagaimana kita menggaungkan korupsi ini sudah bahaya laten. Korupsi ini sangat merugikan sektor ekonomi. Ingat, di daerah tertentu masih banyak orang yang tidak terjangkau. Karena apa? Ulahnya para koruptor itu. Ya, milikilah perasaan, rasa, hati, dan empati yang dalam. Bahwa saya mahasiswa berjanji untuk taat pada azas, taat pada aturan hukum, dan saya mendukung program anti korupsi. Itu pesan saya kepada adik-adik mahasiswa, lebih khususnya kepada mahasiswa Fakultas Hukum. Ya, demikian. Baik, itu tadi pesan yang disampaikan oleh Pak Boy dan ditegaskan sekali lagi korupsi datangnya itu dari diri sendiri dan adanya dukungan dari orang lain. Dan jangan lupa untuk mahasiswa atau generasi muda dan generasi penerus bangsa diingatkan bahwa kita yang akan menjadi penerus generasi bangsa selanjutnya. Dan korupsi ini bisa menjadi pemicu perpecahan juga ya Pak ya, pemicu perpecahan dan khususnya kepada sektor ekonomi banyak sekali masyarakat yang terkena dampak dari adanya korupsi ini. Oke, baiklah, podcast di episode kali ini sudah cukup untuk membahas penanganan terhadap tindak korupsi di wilayah kampus. Semoga pesan yang diberikan atau yang disampaikan oleh Pak Boy bisa dilaksanakan dan diterapkan oleh kita semua yang mendengarkan. Dan jangan lupa untuk di-like, komen, dan share sebanyak-banyaknya karena kita harus tahu. Sampai jumpa di episode podcast selanjutnya.